Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh ada di dalam program rohani Calvary Ministry. Pada kesempatan ini, kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Perjanjian Baru dengan tema yang saya angkat dari ayat ini, yaitu dari dalam gelap akan terbit terang. Untuk itu kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat 6. 2 Korintus 4 ayat 6 berkata, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi judul yang kita akan bicarakan pada kesempatan ini adalah dari dalam gelap akan terbit terang. Dari dalam gelap, gelap ini kalau kita pelajari lebih dalam bahwa gelap ini berbicara tentang tidak ada cahaya, kelam, atau malam. Yang artinya ini menggambarkan tentang orang yang hidup dalam kegelapan dosa. Sedangkan terang itu artinya dia bercahaya atau bersinar dan dapat dilihat dengan jelas. Yaitu orang-orang yang hidup di dalam terang sebagai anak-anak terang. Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena itu, ayat yang kita baru baca, yang terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat 6 ini, dengan tema, dari dalam gelap akan terbit terang, ini berbicara tentang keselamatan, yaitu suatu proses lahir baru, di mana disampaikan bagaimana seseorang dapat pindah dari hidup di dalam kegelapan, beralih kepada hidup di dalam terang anak Tuhan. Oleh karena itu kita akan lihat yang dinamakan dengan kegelapan, yang hidup dalam kegelapan. Kalau saya kaitkan dengan Mazmur pasal 82, di Mazmur pasal 82 itu berkata begini, ayatnya yang kelima, ini mereka yang hidup di dalam kegelapan, mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Berjalan di dalam kegelapan. Orang yang hidup di dalam kegelapan dosa digambarkan oleh ayat ini adalah bagaikan orang yang sedang berjalan di dalam kegelapan. Dan tidak tahu apa-apa atau tidak mengerti apa-apa. Artinya tidak mengerti tentang keselamatan. Karena dia diselimuti oleh suatu kegelapan yang mengerikan, yang dia sendiri tidak tahu bahwa dia ada dalam kegelapan. Bahkan kalau kita maju lagi di dalam Mazmur pasal 14, Mazmur pasal 14, di ayat yang kedua dan ketiga berkata bahwa Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik seorang pun. Jadi ketika Allah memandang dari sorga kepada seluruh umat manusia, dikatakan tidak ada yang berbuat baik. Artinya bahwa hidup di dalam kegelapan itu adalah suatu ciri di mana mereka tidak mengerti tentang apa yang sedang mereka lakukan dan tidak ada orang pun yang berbuat baik, alias semua berbuat jahat. Itulah sebabnya Alkitab katakan bahwa ketika Adam jatuh dalam dosa, seluruh keturunan Adam, yaitu
manusia yang datang dari Adam itu semua telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Itu kalau kita baca di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Ini yang digambarkan sebagai manusia ada di dalam kegelapan dosa. Dan manusia yang ada dalam kegelapan dosa ini dapat digambarkan seperti seorang yang bebal. Orang yang bebal itulah orang yang hidup seakan-akan tidak ada Tuhan yang dia hadapi. Dia penuh dengan roh pemberontakan kepada Allah. Yang dia wujudkan dengan bagaimana dia menolak Tuhan dan tidak mau mencari Tuhan. Bukan itu saja. Selain dia menolak Tuhan, dia tidak percaya kepada Tuhan dan dia tidak berseru kepada Tuhan. Tidak mau berseru kepada Tuhan karena dia ada dalam kegelapan. Dan dia tidak menyadari keadaannya bahwa dia tidak tahu apa-apa yang dikatakan. Semua mereka telah menyeleweng, telah bejat, dan tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Inilah kondisi kegelapan. Di dalam kegelapan dosa, manusia hidup seperti yang digambarkan. Memang secara materi, memang secara posisi, secara kehidupan lifestyle sehari-hari, engkau kelihatannya hebat, engkau kelihatan cukup dan sebagainya. Tetapi sebenarnya Alkitab katakan engkau sedang hidup di dalam kegelapan. Alkitab katakan tadi yang tema kita kembali ke ayat pokok kita, dikatakan bahwa dari dalam gelap akan terbit terang. Dari dalam gelap akan terbit terang. Terang yang berbicara tentang bercahaya, bersinar, yang mana dapat dilihat dengan jelas. Yang kalau kita perhatikan bahwa terang yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana hidup kita itu adalah hidup yang penuh dengan kejelasan. Sebagai anak-anak terang, kita berjalan di jalan yang terang. Maka kita tahu arah, tujuan, serta segala lika-liku tantangan yang dihadapi. Ini bicara soal terang. Dan dari dalam gelap yang tadi kegelapan itu, ada yang dinamakan dari dalam gelap itu akan terbit terang. Kalau kita kaitkan jauh lebih awal, yaitu dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 dan 3, itu berkata begini. Ini tentang penciptaan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dua ayat ini memberikan gambaran tentang bagaimana proses kehidupan yang beralih dari kegelapan menuju kepada terang. Dari dalam gelap akan terbit terang. Digambarkan oleh Allah melalui penciptaannya bahwa roh Allah, Roh Kudus itu melayang-layang di atas permukaan air. Saat itu bumi belum berbentuk, masih kosong. Ini dapat kita gambarkan sebagaimana sekarang ini. Sekarang ini kita ada di zaman Roh Kudus, di mana Roh Kudus turun membentuk gereja Tuhan, sampai nanti Roh Kudus akan turun bersama dengan Yesus pada saat Yesus datang kembali. Ini masa Roh Kudus. Roh Kudus bekerja luar biasa. Dia menolong orang-orang yang mau berserah kepada dia. Dia memberikan kekuatan baru. Bahkan dia menuntun orang yang percaya kepada Yesus untuk tetap melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan Tuhan melalui firman Tuhan. Dengan mengasihi Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Dan ayat ini memberikan gambaran Roh Kudus sedang bekerja di akhir zaman ini. Dia bekerja kelilingnya.
Dia menunggu ada firman yang disampaikan. Firman yang disampaikan ini adalah firman yang disampaikan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ketika bersaksi, ketika kita menyampaikan kabar baik bahwa ada Yesus Sang Juru Selamat, bahwa ada Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kita, maka pada saat firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus bekerja, jadi terang terbentuk. Inilah sumber kehidupan. Yang kalau kita gambarkan proses tentang pembentukan ketika Roh Kudus bekerja bersama dengan firman Tuhan, itu jelas, sangat jelas sekali di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 3, ketika Nikodemus pada malam-malam dia datang sendirian ke tempatnya Yesus, lalu dia mengadakan percakapan dengan Yesus. Dia bertanya tentang bagaimana kalau mau hidup baru. Dan Yesus katakan bahwa ayatnya Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau dia tidak dilahirkan oleh air dan roh, air firman Allah dan Roh Kudus, ini akan melahirkan seseorang menjadi ciptaan baru. Melalui firman Allah dan Roh Kudus, ini yang dikatakan dilahirkan dari atas. Dilahirkan oleh firman dan dilahirkan oleh Roh Kudus menjadi ciptaan baru. Itulah lahir baru. Maka yang disampaikan sebagai dari dalam gelap akan terbit terang, ini berbicara tentang lahir baru. Bagaimana seseorang yang hidup dalam kegelapan dosa yang sudah digambarkan oleh Mazmur 82 ayat 5 dan Mazmur 14 ayat 2 dan 3 itu menjadi kenyataan, menjadi ciptaan baru. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya percaya setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka dia pasti mengalami proses lahir baru. Dan proses lahir baru ini itu harus dikerjakan oleh firman Allah dan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus melayang-layang, dia mencari manusia-manusia yang hidup di dalam kegelapan, yang hatinya masih kosong, yang hatinya masih penuh dengan kebejatan, penuh dengan dosa. Itu dicari oleh Roh Kudus. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, ketika firman Tuhan dihotbahkan, maka firman Tuhan itu menjadi suatu peluru anak panah yang masuk ke dalam hati orang yang gelap itu. Sehingga apa yang dikatakan lahir baru itu tercapai. Dan proses ini tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau kita kembali ke ayat pokok kita, dan saya ambil di dalam ayatnya yang keempat, tadi ayat 6, sekarang ayat 4, 2 Korintus 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi ada yang dinamakan dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga orang yang dibutakan oleh ilah zaman ini tidak bisa melihat, dikatakan di sini, tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Jadi di dalam berita Injil yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan, bahwa berita Injil ini digambarkan sebagai sesuatu yang bercahaya, penuh dengan kemuliaan Kristus. Tetapi cahaya kemuliaan Kristus ini tidak dapat dilihat oleh orang-orang yang dibutahkan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman itu bicara tentang iblis. Bagaimana iblis ini memakai segala keduniawian, segala kedagingan itu dipakai oleh iblis supaya manusia buta secara rohani. Bahkan kalau kita mundur ke dalam ayat 16 di pasal 3, 2 Korintus 3 ayat 16,
atau ayat 14 dikatakan, pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ada selubung yang menutupi hati mereka. Jadi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan ini, pikirannya itu dibutakan oleh ilah zaman ini yang ditunjukkan dengan ada selubung yang menyelubungi mereka. Dan ketika ayat 16, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ketika seorang berbalik kepada Tuhan, itu bertobat. Bertobat itu tadinya dia menuju kepada kegelapan, kebinasaan kekal di neraka, dia mengambil keputusan berbalik 180 derajat menuju kembali kepada Yesus, sang terang itu. Nah, ketika seseorang dikatakan di sini, apabila hati seorang berbalik, hati seorang itu bertobat, makanya bertobat, percaya, dan lahir baru. Ini merupakan suatu konsep kelahiran baru yang harus dialami oleh setiap anak Tuhan. Apabila hati seseorang berbalik atau bertobat karena mendengar firman Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan bahwa Yesus mati di kayu salib, tebus dosa-dosa kita, darahnya tertumpah untuk menyucikan kita. Maka, dan pada hari ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, yang kita kenal dengan berita Paskah yang baru saja kita ikuti sekarang ini. Maka saat itulah hati kita yang diselubungi oleh satu selubung yang membuat kita tidak dapat mengerti, diambil daripada kita. Yang ini semua ayat 7 sekali, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Semua ini firman Tuhan yang disampaikan tentang Yesus mati dan bangkit. Injil keselamatan Yesus disampaikan bahwa ada kemuliaan Kristus di dalam Injil tersebut, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus ini. Itu akan dipakai oleh Roh Kudus untuk menjangkau hati kita, sehingga selubung itu diangkat daripada kita. Selubung itu diangkat dari hati yang tertutup itu, maka terbukalah dan dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal 10 dikatakan begini. Roma 10 ayatnya yang ke-9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kamu akan diselamatkan, artinya keluar dari kegelapan dosa itu apabila di dalam hati kita ini kita percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Artinya sebelum dia bangkit, dia mati dulu di kayu salib. Untuk apa? Untuk tebus dosa kita, darahnya menyucikan segala dosa-dosa kita. Nah, ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kita percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka di sini katakan, kamu akan diselamatkan. Keselamatan ini itu dikerjakan oleh firman Allah dan Roh Kudus. Itulah sebabnya dalam setiap kesempatan, ketika kita dengar firman Tuhan, biarlah Roh Kudus menyertai, dan dia membawa firman Tuhan itu menjadi suatu anak panah, merupakan mata anak panah yang menerobos dalam kehidupan kita untuk mengangkat setiap selubung yang menghalangi kita untuk mengenal Tuhan. Haleluya. Bahkan kalau kita maju sedikit ke dalam 2 Korintus pasal 10, di sana dikatakan di dalam ayat 4, 2 Korintus 10 ayat 4 berkata, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi,
melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Jadi pada saat firman Tuhan disampaikan, ada suatu kuasa yang hebat dan luar biasa. Itu kuasa Roh Kudus bekerja bersama kuasa firman Allah ini. Meruntuhkan benteng-benteng. Ada benteng-benteng yang dibangun oleh orang untuk menolak Yesus. Di dalam ayat 5 katakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan meruntuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pakai apa? Hamba-hamba Tuhan ini yang digambarkan oleh sikap Paulus ini, bahwa dia itu mengandalkan, berserah, bergantung kepada Roh Kudus dan firman Allah. Dan biar kita mengikuti ini. Setiap hari ketika kita bangun pagi, kita belajar firman Tuhan. Kita berdoa, bersekutu dengan Roh Kudus. Supaya kita menikmati yang namanya kelahir baru, yaitu ciptaan baru senantiasa. Kita bukan lagi menjadi sesuatu yang digambarkan sebagai ulat yang menjijikan, tetap yang hidup dalam kegelapan dosa, tetapi kita ditransformasikan menjadi kupu-kupu yang bisa terbang dengan warna-warni yang indah. Ini transformasi ini yang dimaksud dengan dari dalam gelap akan terbit terang. Terjadi transformasi, perubahan dari hidup di dalam kegelapan dosa masuk dalam terang anaknya. Maka dari itu Kolose berkata, di dalam Kolose pasal 1 ayat 13 berkata, Ia, yaitu Tuhan, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi kita dipindahkan dari kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan ini adalah bicara soal cengkeraman iblis dengan dosa yang penuh dengan pemberontakan. Tetapi oleh tangan kanan Allah yang luar biasa, di mana firman Allah dan Roh Kudus bekerja, dia angkat dari cengkeraman itu. Iblis dikalahkan dan dipindahkan ke dalam kerajaan terang anaknya. Kerajaan terang anaknya itu, kalau di dalam Yohanes 5 ayat 24 itu bicara tentang bagaimana dia memindahkan kita dari maut, karena kegelapan dosa itu upahnya maut, kekal selama-lamanya di neraka, itu dipindahkan kepada hidup yang kekal bersama Yesus dalam kerajaan terang. Dari dalam gelap, maka akan terbit terang. Terang yang sesungguhnya, yang datang daripada Tuhan. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa semua ini merupakan kerja Tuhan. Bagaimana karya ilahi daripada Yesus. Dia rela mati di kayu salib, tebus dosa-dosa kita, dan dia bangkit untuk membenarkan kita. Di dalam Roma pasal 4 ayat 25 berkata, Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yesus diserahkan ketika dia ditangkap, dihina, dicambuk, dipukul, dan ditombak, kemudian disalibkan, pakai mahkota duri. Dia di sana, dia mati, tebus dosa-dosa kita. Darahnya tertumpah, dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit disembuhkan. Ketika itu, dia lakukan itu supaya karena seluruh pelanggaran kita, yaitu dosa dan segala pemberontakan kita yang digambarkan tadi sebagai orang yang hidup dalam kegelapan. Tetapi ketika Yesus mati, dikuburkan, kemudian pada hari ketiga dia bangkit. Ayat ini katakan, dan dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi Yesus bangkit membenarkan kita. Ini luar biasa. Inilah yang namanya kasih karunia, bahwa keselamatan itu diberikan sebagai suatu anugerah kepada kita.
Kita yang tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi Yesus sendiri yang adalah Allah menjelma menjadi manusia. Allah yang berinkarnasi menjadi daging. Manusia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran itu. Dia rela korbankan hidupnya dengan curahkan darahnya di kayu salib Kalvari untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia membenarkan kita. Yang kalau di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Bapa. Di dalam dia, kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita hidup di dalam dia, kita ada di dalam dia, kita bergerak di dalam dia, itu di dalam Yesus. Kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Pembenaran ini sangat penting, bahwa kita menjadi orang yang benar. Dan firman Tuhan katakan, orang benar jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi doa orang benar kalau dia dengan yakin doakan, sangat besar kuasanya. Dan itu dapat dilakukan oleh engkau. Ketika engkau sedang menghadapi persoalan, pergumulan hidup sehari-hari, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah usaha pekerjaan, bahkan bisnis engkau yang sedang mungkin terpuruk, atau mungkin sakit penyakit yang membuat engkau tak berdaya. Mari datang kepada Yesus. Dia adalah sumber kehidupan kita. Dia sumber segala-galanya. Dia sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Bahkan dia sanggup membangkitkan orang mati sekalipun. Dan bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin bagi Yesus. Itulah sebabnya kita bersyukur karena kita sudah dikeluarkan dari kegelapan ke dalam terang. Dari dalam gelap akan datang namanya ke terang itu. Haleluya, puji Tuhan. Dari dalam gelap akan terbit itu terang yang dikerjakan oleh firman Allah dan Roh Kudus. Oleh karena itu, kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 12, Injil Yohanes pasal 12 ayat 36, 12 ayat 36 berkata, percayalah kepada terang itu. Siapa ke terang itu? Dialah Yesus. Percayalah kepada terang itu, yaitu Yesus, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi orang-orang terang. Percayalah kepada terang itu, percaya kepada Yesus, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Kapan kita percaya? Ketika kita masih hidup. Makanya dikatakan, hidup ini adalah kesempatan. Ketika engkau sekarang mungkin belum percaya kepada Yesus, engkau masih hidup di dalam kegelapan dosa, maka firman Tuhan pada saat ini datang kepada engkau dan dijelaskan oleh Roh Kudus kepada hatimu yang penuh dengan kegelapan, yang ada diselubungkan oleh satu selubung tentang kehidupanmu. Maka pada saat ini ambil keputusan, bertobat, percaya kepada Yesus, dan lahir baru. Dikerjakan Roh Kudus dan firman Allah. Maka engkau akan menjadi apa yang dikatakan ini, menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang itu kita berjalan di jalan yang terang. Kita tahu mana yang namanya jebakan, mana yang namanya lubang, mana yang namanya jurang. Itu kita terhindar. Karena apa? Karena ada terang. Firman Tuhan katakan, firman Allah ini adalah terang bagi jalan kita. Jalan jangka panjang, sekian kilometer ke depan, ada terang yang bercahaya untuk menerangi jalan kita. Dan firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Setiap kita jalan langkah demi langkah, ada pelita menerangi kita. Indahnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi, percayalah kepada terang itu. Percayalah kepada Yesus. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Selama Yesus masih bisa kita jangkau saat ini melalui firman Tuhan ini, biarlah engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau engkau terima menjadi anak-anak terang, Efesus pasal 5 mengatakan seperti ini. Efesus 5 ayatnya yang ke-8 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9,
Karena terang hanya berbuahkan kebajikan dan keadilan dan kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Hidup sebagai anak-anak terang. Ayat 8 katakan, dulu memang engkau ada dalam kegelapan. Tetapi ketika kau dengar firman Tuhan, Roh Kudus mengangkat yang namanya selubung itu yang membuat engkau tidak melihat cahaya kemuliaan Kristus itu. Maka ketika itu diambil selubungnya, engkau mendapat pencerahan dari firman Allah dan Roh Kudus. Engkau bertobat, percaya lahir baru. Jadilah anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat terakhir, kalau engkau hidup sebagai anak-anak terang, maka Bilangan pasal 6 berkata begini. Bilangan pasal 6, ayatnya yang ke-25 dan 26 berkata, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Jadi ketika engkau bertobat dan percaya setelah lahir baru, maka saat itu wajah Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Wajahnya yang begitu terang luar biasa. Bercahaya itu. Dia menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Ketika Yesus dan 3 muridnya itu Petrus, Yohanes dan Yakobus naik ke atas bukit kemuliaan. Di sana Yesus berubah rupa. Wajahnya itu bersinar penuh kemuliaan dan awan menutupi mereka. Kemuliaan itu luar biasa. Dan Yesus didampingi oleh Musa dan Elia. Di sanalah suatu kemuliaan yang ajaib luar biasa. Dan dialami oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kita juga akan alami itu sebagai anak-anak Tuhan. Satu kali kelak kita akan ketemu dengan Yesus. Muka dengan muka. Penuh dengan kemuliaan. Dan itulah kita alami karena dari dalam gelap akan terbit terang. Ada suatu proses hidup baru yang Tuhan siapkan buat kita. Ayat 25, 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus itu wajahnya dia hadapkan kepada engkau. Yaitu sinar kemuliaan yang ajaib dan heran itu. Dengan penuh dengan cahaya itu dia hadapkan kepada engkau. Lalu dia berikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera itu hanya datang dari Yesus. Karena Yesus itu adalah Raja Damai. Oleh sebab itu, saat ini ambil keputusan. Engkau mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Engkau mau percaya Yesus sebagai Tuhan yang telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Terpujilah nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya.